Baik, kita langsung mulai Pak Yunus dan Bapak Ibu semua dengan pertanyaan atau kasus pertama. Yang nomor 1, dikarenakan pandemi dalam PKWT, apakah lebih baik karyawan magang atau calon karyawan di PKWT? Ya. Teman-teman panitia nanti mungkin tolong dibantu ya kalau ada yang baru join, langsung di-add saja. Nah, apakah dalam kondisi pandemi lebih bagus karyawan magang atau karyawan di PKWT? Ini sesuatu yang harus kita pahami dulu ya Bapak Ibu tentang magang atau PKWT. Magang dan PKWT itu bukan sesuatu yang bisa disandingkan bersama, bukan sesuatu yang seimbang, ya. Karena yang pertama magang itu, pemagangan itu istilah hukumnya, itu ada diatur dalam bab 5 tentang pelatihan di Undang-Undang 13 tahun 2003, dan yang mengikuti pemagangan, program pemagangan ini bukanlah tenaga kerja, bukanlah karyawan, ya. Jadi dia tidak memiliki hubungan kerja. Hubungannya adalah pemagangan, hubungan hukumnya adalah pemagangan. Jadi dia bukan pekerja dari sebuah perusahaan tersebut, bukan perusahaan yang menerima pemagangan, bukan. Sehingga sebenarnya adalah tidak tepat kalau kita menyebutnya sebagai karyawan magang, ya. Karyawan itu berarti memiliki hubungan kerja, kalau magang itu berarti tidak punya hubungan kerja, berbeda, ya. Itu berbeda. Sehingga itu dulu harus kita pahami. Nah, magang sendiri dengan berbagai persyaratannya itu harus diperhatikan. Tidak bisa sembarangan juga perusahaan mengambil peserta pemagangan, ya, istilahnya peserta pemagangan. Karena apabila terjadi kesalahan di dalam kepatuhan terhadap program pemagangan atau ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka demi hukum peserta pemagangan tersebut akan berubah hubungan hukumnya menjadi pekerja atau buruh di perusahaan tersebut. Yang tadinya bukan karyawan, gara-gara salah dalam menerapkan program pemagangan, terjadi pelanggaran hukum, maka si peserta tadi berubah menjadi karyawan di perusahaan. Nah, sehingga kita harus berhati-hati, ya kan? Memang ada sepintas terlihat peserta pemagangan itu secara finansial beban biayanya lebih kecil bagi perusahaan. Itu nggak salah kalau melihatnya hanya dari sudut pandang finansial. Kenapa? Karena peserta pemagangan tidak wajib mendapat upah, nggak mendapat upah. Dia hanya mendapatkan uang saku, uang transport, ya. Dan itu pun besarannya ditentukan sendiri oleh perusahaan. Jadi terserah kalau sekarang UMK upah minimum itu misalkan 5 juta, terus si perusahaan penerima peserta pemagangan memutuskan memberikan hanya 1,5 juta untuk uang saku dan transport kepada setiap peserta pemagangan, itu nggak salah. Dengan catatan itu adalah peserta pemagangan, ya. Tapi ada syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi. Pertama, mereka nggak boleh lembur, jumlahnya maksimal 20% dari jumlah total seluruh pekerja di perusahaan tersebut, ya. Kemudian dia tidak bisa bekerja pada hari libur resmi. Nah, itu kemudian dia tidak pelanggaran terhadap praktek operasional sehari-hari waktu dia praktek kerja, ya, itu harus berhati-hati, nggak bisa tidak berlaku baginya hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai PHK, nggak ada di sana, ya. Surat peringatan itu kalaupun diberikan surat peringatan itu fungsinya lebih kepada membuat mereka paham bagaimana praktek penegakan disiplin atau penegakan hukum pada saat nanti ada hubungan kerja pada saat mereka bekerja di perusahaan, ya. Jadi itu harus berhati-hati. Kemudian pemagangan sendiri itu ada programnya, ada kurikulumnya, ya. Jadi pemagangan itu nggak bisa sembarangan nih, nggak bisa sembarangan. Pemagangan itu 25% itu teori, kemudian 75%-nya praktek, dan prakteknya itu harus sesuai dengan kurikulumnya, diarahkan kepada pemahaman sebuah keahlian atau kompetensi tertentu, ya. Nah, berbeda kalau sekarang kita bicara tentang karyawan PKWT. PKWT itu karyawan, ya.
atau istilah hukumnya pekerja buruh. Itu hubungannya hubungan kerja, maka dia berhak atas upah dan sebagainya. Dia terikat hak dan kewajibannya terikat pada hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Sehingga tergantung dari sisi mana perusahaan melihatnya. Contoh nih, kalau perusahaan sekarang memiliki karyawan 100 orang, ya, karyawannya 100 orang, kemudian outsourcingnya 1000 orang. Sehingga total yang bekerja di lokasi perusahaan ada 1100. Kira-kira karyawan peserta pemagangan yang bisa diambil, yang bisa diterima berapa? 20%. Berapa? Apakah 220 orang atau 22 orang? Yang benar tuh 22, Bapak Ibu, bukan 220. Kenapa? Karena di sana disebutkan maksimal 20% dari apa? Dari pekerja buruh di perusahaan tersebut. Nah, pekerja buruh di perusahaan tersebut itu kan hanya 100 orang. Yang 1000 orang itu bukan pekerja buruh perusahaan tersebut. Yang 1000 orang adalah pekerja buruh perusahaan outsourcing yang kebetulan mendapatkan pekerjaan kegiatan di perusahaan tersebut tadi. Ya. Sehingga hanya 20 orang. Nah, kalau hanya 20 orang, kira-kira cover nggak kebutuhan perusahaan? Itu pertama. Kemudian dia juga nggak bisa lembur. Dia tidak bisa dipaksa dengan bekerja di hari libur. Ya. Terus hasil kerja mereka itu juga belum tentu bisa dipakai. Karena sifatnya sebenarnya mereka pemagangan itu adalah belajar memahami sebuah kompetensi tertentu. Ya. Sehingga kalau saya melihatnya, pertama ini tidak bisa, nggak ada hubungannya dengan pandemi. Ya, walaupun dipaksa dihubungkan dengan pandemi, saya tetap menyarankan PKWT, ya, PKWT, bukan pemagangan, karena pemagangan itu bukan untuk bekerja, pemagangan itu untuk mencapai sebuah kompetensi tertentu, ya, seperti misalkan program pengelasan atau kompetensi pengelasan argon, misalkan, itu pengelasan yang kalau nggak salah pada zamannya itu pengelasan di level paling tinggi itu argon itu, Pak. Argon itu dipakai untuk pipa-pipa tapi pipa bawah air. Jadi yang pipa gas yang menembus di bawah lautan, nah itu pakai lasnya argon. Dan operator pengelasan welder argon itu bayarannya mahal. Tahun 2003 saya meng-hijack seorang operator welder argon dari proyek lepas pantai. Saya bawa masuk ke pabrik tempat saya kerja. Itu saya membayar dia pada saat itu sekitar 5 jutaan. Tahun 2003 5 juta bukan kecil, Pak, untuk di level operator, besar itu. Tapi tetap nggak tahan dia, karena memang karakter kerjanya berbeda antara lepas pantai dengan pabrik. Lepas pantai dia bebas kan, kadang kerja nggak pakai baju, ya kan, enak angin, berjemur segala macam. Tapi begitu masuk pabrik kan panas suasananya, yang dilihat tembok gitu kan, terus jadi dia nggak tahan. Ya. Anyway, itu ya Bapak Ibu yang bertanya. Saya sengaja tidak menyampaikan siapa yang bertanya ya, untuk membantu menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kadang-kadang ada kasus yang diangkat ini, kasus-kasus yang identik dengan sebuah organisasi tertentu, atau sehingga nanti khawatir yang bertanya malah takut terjadi reaksi-reaksi balasan, ya. Jadi saran saya pada Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan, nggak usah disebutkan nama perusahaannya, sebut saja Mawar, gitu ya. Jadi kayak koran kriminal, ya, sebut saja Mawar, gitu ya. Baik, itu tentang nomor 1 ya Bapak Ibu, mudah-mudahan dipahami. Itu nggak bisa disandingkan antara magang dengan PKWT sendiri. Untuk pandemi tetap saya sarankan magang. Nomor 2, mohon pendapat mengenai Permen 104 2021 tentang pedoman pelaksanaan hubungan kerja selama pandemi COVID-19 yang mengatur tentang pengupahan, jam kerja, pencegahan PHK. Saya merasa Permen ini melanggar aturan yang semestinya seperti pemotongan upah. Apakah pekerja bisa menolak? Nah, Bapak Ibu, Permen 104 2021 atau mungkin sebelumnya yang tahun 2020 juga pernah keluar ya, termasuk dalam pelaksanaan di lapangan. Sebenarnya kalau
kita baca itu perlahan-lahan dan baca secara keseluruhan dan berusaha memahaminya, maka kalau saya boleh berpendapat secara pribadi, saya menyebutnya Kepmen yang mengatur tentang masalah pandemi ini untuk ketenaga kerjaan itu sebenarnya bermain aman, Pak Yunus. Kenapa bermain aman? Karena sebenarnya ketentuan itu semua sudah ada diatur dalam Undang-Undang 13 maupun sekarang UU CK. Itu sudah ada. Contoh, masalah pengupahan. Banyak orang berpikir bahwa pada masa pandemi, orang ini maksudnya baik karyawan maupun serikat maupun pengusaha ya. Banyak yang berpikir bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini bisa seenaknya mengurangi upah atau motong upah karyawan. Ternyata tidak. Dan itu tidak boleh, baik dalam perundangan maupun di dalam Kepmen ini. Ya, itu tidak boleh. Belum titik nih. Tidak boleh kalau tidak terjadi kesepakatan. Itu intinya. Ya, jadi kata kuncinya dari tadi yang pengurangan upah misalkan atau perubahan jam kerja itu adalah sebuah kesepakatan, ya. Terutama masalah haknya karyawan nih, masalah upah. Kalau itu mau dikurangi, di dalam Kepmen itu pun juga ada disebutkan kata istilah kesepakatan. Jadi harus tercapai kesepakatannya. Kalau nggak ada kesepakatannya tentang pengurangan upah, tentu perusahaan sangat dilarang untuk mengurangi upah karyawan, meskipun menggunakan alasan pandemi. Ya, itu dilarang. Dan apabila itu terjadi tanpa kesepakatan karyawan, perusahaan langsung main potong saja, ya, maka sesungguhnya telah terjadi pelanggaran hukum. Ya. Dan yang saya lihat di luar sana, kalau di ruangan ini nggak ada tentu Pak Yunus ya. Seperti biasa di ruangan-ruangan kita ini nggak ada. Semua baik-baik, nggak ada sama sekali. Yang ada di luar-luar sana tuh, ya. Aman di luar, di dalam sini aman. Yang nggak benar tuh yang di luar-luar sana itu ya. Jadi di luar sana saya masih sering mendengar bahwa perusahaan langsung saja memotong. Oh, ini lagi pandemi nih, karyawan saya potongin upahnya. Oh, udah langsung dia memutuskan sendiri. Nah, itu pertama tuh nggak benar. Di sisi lain juga saya juga melihat dia udah motongin upah karyawan, terus malah si pengusahanya sama keluarganya malah sekarang ambil wisata vaksin ke Amerika. Ya, atau beli aset baru misalkan. Itu dari mana coba? Katanya kalau dilihat dari sisi finansial lagi rugi dan sebagainya, tapi malah pergi jalan-jalan, malah beli aset baru dan sebagainya. Ya, ini hasil pemotongan, saving dari pemotongan. Nah, ini kan nggak benar ya. Dan mereka merasa bahwa alasan pandemi ini adalah alasan yang paling kuat untuk bisa mem-PHK orang seenaknya, potong upah seenaknya, momen. Dan ini salah besar Bapak Ibu. Bahkan banyak juga karyawan di luar sana yang merasa bahwa gara-gara pandemi perusahaan melakukan ini, dan karyawan merasa bahwa itu adalah kewenangan perusahaan. Salah Bapak Ibu. Ya. Hukum dasarnya dari Kepmen 104 2021 yang di sana menyebutkan tentang kesepakatan itu adalah pasal 55 di Undang-Undang 13 2003 yang isinya perjanjian kerja tidak dapat dirubah dan atau ditarik kembali tanpa persetujuan kedua pihak. Ini pasal 55 barusan tadi malam dibahas ya di kuliahnya HRSP ya. Itu dasar hukumnya itu. Jadi apakah kondisi pandemi boleh mengurangi upah pekerja? Jawabannya adalah bukan boleh saja, nggak titik. Boleh sepanjang terjadi kesepakatan. Nah, ini yang banyak terjadi di Papua nih. Bolehnya dipakai dibesar-besarkan, kesepakatannya dikecil-kecilkan, disembunyikan. Sehingga buat karyawan yang, mohon maaf, istilah saya buta hukum atau kurang melek hukum, dia tidak cukup paham tentang bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia, haknya dizolimi seperti ini, mereka diam saja. Ini sesuatu, itu kok benar, tindakan sepihak dari perusahaan seperti ini sangat tidak dibenarkan dan ini jelas-jelas melanggar hukum. Ya, jelas-jelas melanggar hukum. Apakah pekerja bisa menolak? Ya, sangat bisa. Gimana caranya? Ya, sampaikan penolakannya secara resmi, tertulis, atau langsung berhadapan dengan si wakil perusahaan, apakah HR dan sebagainya. Kalau tidak bisa diselesaikan baik-baik, maka penyelesaiannya melalui jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI.
mulai dari tripartit, kemudian mediasi, kemudian naik ke pengadilan, dilitigasi PHI, kemudian sampai ke Mahkamah Agung Kasasi. Jadi begitu ya, Bapak Ibu. Mohon bantuan disebarluaskan informasi ini pada semua orang sehingga perwakilan perusahaan bisa menyadari bahwa mereka tidak bisa sembarangan menggunakan alasan pandemi, alasan COVID untuk berbuat sewenang-wenang. Sebarkan juga kepada teman-teman karyawan dan serikat pekerja supaya mereka paham hukum dasarnya dan mereka paham hak mereka, supaya mereka bisa berdiri untuk menuntut haknya. Ya, oke. Berikutnya masih di nomor 2. Kami tidak melakukan pemotongan upah, melainkan pekerja yang sudah pensiun, PHK, resign, tidak dicari penggantinya. Namun dari pekerja lain kami berikan tambahan tugas mengerjakan job desk yang pensiun, PHK, dan resign tadi. Semacam enlargement job desk, agar mengurangi beban upah. Bolehkah ini kami lakukan? Bila boleh, apa melakukan perubahan PP atau PKB atau adendum PP PKB? Mengingat ada aturan pekerja tidak dibolehkan mengerjakan tugas yang bukan job desk-nya. Pertama, hal seperti ini tidak melakukan penggantian terhadap karyawan yang pensiun, PHK atau resign itu nggak salah, karena keputusan untuk merekrut karyawan atau mengukur kebutuhan manpower dalam organisasi itu murni kewenangan perusahaan, tidak bisa dicampuri siapapun dengan berbagai pertimbangannya. Kalau pertimbangannya salah satunya melakukan pengetatan biaya, maka nggak salah kalau mereka melakukan kalau tadi istilah enlargement job desk atau job enrichment, ya. Sering dikenalnya itu diajar job enrichment. Jadi pekerjaannya ditambah. Itu sah-sah saja sepanjang perusahaan melakukan pengukuran-pengukuran yang wajar, ya kan. Jadi kalau secara itu kan di job analisis bisa diukur kan, workload analisis di WLA, beban analisa kerja kan bisa diukur. Jadi sebenarnya dia sudah sampai di dalam tahapan yang cukup berat, ya, cukup maksimal, atau masih bisa ditambah. Ya, kalau masih bisa ditambah maka bisa ditambah. Tapi kalau memang dia sudah maksimal, ya seharusnya perusahaan juga menyadari dan tidak semena-mena menambahkan itu. Jadi intinya sebenarnya itu nggak masalah. Nah, cuman memang how to-nya itu menjadi yang penting. Masalah boleh, itu boleh. Tetapi how to, jadi prosesnya itu juga menjadi sesuatu yang penting supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari untuk mengantisipasi perselisihan. Bagaimana? Caranya yang pertama adalah merubah job desk. Ya, kalau di dalam peraturan perusahaan Bapak Ibu seperti dalam pertanyaan ini, dia sudah ada aturan bilang pekerja tidak dibolehkan mengerjakan tugas yang bukan job desk-nya, sebenarnya udah bagus. Nggak usah dirubah pasal dalam PP PKB-nya. Berarti job desk-nya yang dirubah. Job desk itu kan bisa berubah setiap saat, ya kan? Dilakukan review terhadap job desk-nya, terhadap job description-nya. Kemudian apabila dilakukan tadi perubahan atau penambahan tugas, penambahan tanggung jawab, tinggal munculkan job desk yang baru, ada tambahannya. Kalau tadi ada 9 poin, sekarang ada 10 poin misalkan. Ya, jadi tinggal dirubah job desk-nya. Nah, apakah merubah job desk itu atau menambah pekerjaan harus diberikan tambahan upah dan sebagainya? Ya tentu kalkulasi pengukurannya ada di perusahaan ya. Perusahaan harus punya pengukuran, alat ukurnya. Apakah dengan menambah job desk dari 9 menjadi 11 misalkan, ditambah 2, ini perlu ditambahin dan sebagainya. Kalau saya, misalkan dalam proses pengukuran yang dilakukan perusahaan itu seharusnya dia sudah wajar untuk mendapat tambahan, saya menyarankannya apabila penambahan ini sifatnya sementara, itu jangan dimasukkan tambahannya ke dalam upah pokoknya atau tunjangan tetapnya, jangan. Masukkanlah kepada tunjangan khusus yang mungkin sifatnya tidak tetap, atau tunjangan khusus atau tunjangan tetap tapi diperjanjikan bahwa ini hanya berlaku selama berapa lama, misalkan berlaku selama 6 bulan dan akan direview kembali. Kemudian nanti setiap 6 bulan kalau job desk-nya masih ada, masih tetap dikerjain dia, maka tambah lagi. Kalau sudah nggak dikerjain dia lagi, maka itu dihilangkan. Sehingga tetap ada semacam fleksibilitas bagi perusahaan. Apabila ternyata beberapa bulan lagi kondisi sudah makin baik, kemudian perusahaan sudah bisa melakukan rekrutmen untuk pengganti yang pensiun, PHK, dan resign tadi, maka
jobdesk yang tadi dibagi bisa ditarikin lagi, diberikan kepada orang-orang yang baru direkrut, sehingga tidak terjadi perusahaan terlanjur bayar besar terus nggak bisa dikurangi. Nah, ini kan strategi combine kan, strategi compensation and benefit. Ya, jadi buat karyawan tetap senang, menjalankan pekerjaan tambahan itu juga dengan senang dan dengan semangat, ya, produktivitas tetap terjaga, itu kan penting bagi kita. Ya, begitu kurang lebih nomor 2.